Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan seputar makharijul huruf dan sifat huruf, yang mana sebelumnya kita sudah sampai pada huruf lam, dan kali ini insyaallah kita akan membahas huruf baru, yaitu pengucapan huruf nun, ya. Pengucapan dari dan sifat-sifat dari huruf nun. Nah, makhraj dari huruf nun sendiri sebenarnya sangat dekat sekali dengan huruf yang sebelumnya, yaitu huruf lam, ya, yang mana nanti dari ujung lidah, kemudian dekat dengan gigi seri bagian atasnya. La, na, dekat sekali. Nah, atau lebih mudahnya lagi, huruf nun ini kurang lebih sama nantinya ketika kita mengucapkan huruf N dalam bahasa Indonesia, ya. Nanas, nama, dan sebagainya. Nah, ini nun, ya, kurang lebih juga sama. Na, ya. Na, ni, nu. Nah, dari segi makhrajnya. Kemudian mari kita lihat dari segi sifatnya. Nah, huruf nun nantinya, ya, sifat yang pertama adalah sifat jahar, ya. Sifat jahrun, ya. Huruf nun memiliki sifat jahar, sehingga nantinya berhubungan dengan nafas yang banyak tertahan, tidak terlalu banyak nafas yang keluar, ya. Beda dengan huruf-huruf yang nafasnya banyak keluar, sa atau yang sebelumnya ha dan sebagainya. Tapi na seperti ini, tidak na, enggak, tapi na, karena dia sifatnya adalah jahar yang berhubungan dengan nafas, ya. Nafas tertahan atau sebagian besar dari nafas tertahan. Kemudian sifat yang kedua dari huruf nun ini adalah sifat al-bainiyah, ya. Al-bainiyah, ya. Al-bainiyah, ya, maksudnya adalah ini berhubungan dengan suara, ya. Jadi kalau huruf-huruf yang lain ada sifatnya syiddah, yang suara banyak tertahan, kemudian ada yang sifatnya rakhawa, suara banyak mengalir, maka nun ini sifatnya adalah bainiyah, di antara keduanya. Jadi tidak terlalu banyak tertahan, tidak juga terlalu banyak mengalir, ya. Ini suara, ya, suara, ya. Berhubungan karena sifat bainiyah nanti berhubungannya dengan suara. Beda dengan jahar yang berhubungan dengan nafas. Kemudian sifat selanjutnya, ya, sifat yang ketiga adalah, ya, huruf nun ini memiliki sifat istifal, ya, istifal dan infitah, ya, infitah, ya, infitah. Di sini istifal, ini al-bainiyah, ya. Jadi istifal dan infitah yang nantinya membuat huruf nun dibaca dengan tarqiq ataupun dibaca dengan tipis, ya, dibaca dengan tipis. Ya, kita mengucapkan na, bukan no, nda, tapi kita mengucapkannya na. Nah, kemudian untuk huruf nun ini nantinya memiliki makhraj yang lain, ya, atau memiliki sifat yang lain, ya. Jadi nanti dia punya makhraj namanya dari rongga hidung, ya. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain, tidak punya, kecuali nanti dengan huruf mim, ya. Dari huruf nun nantinya punya makhraj dari rongga hidung yang dinamakan dengan al-khayshum, al-khayshum, yang nantinya melahirkan sifat gunnah, ya. Al-khayshum, rongga hidung, nantinya melahirkan sifat gunnah, sifat gunnah ini. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf nun, tidak mungkin kita mengucapkannya, ya, dengan hidung yang kita tutup, misalkan no, tidak bisa. Atau misalkan kalau seandainya kita sedang pilek, biasanya mengucapkan huruf nun akan terasa sulit, ya, akan terasa sulit, ya. Nah, lagu pilek kalau sedang hidung mampet, ya, akan sulit pengucapannya, karena memang huruf nun memiliki makhraj dari al-khayshum, ya. Selain makhrajnya dari ujung lidah, punya makhraj juga dari khayshum yang kemudian melahirkan sifat gunnah, ya, ataupun yang kita kenal dengan istilah dengung. Nah, karena huruf nun memiliki dua sifat ini atau dua makhraj ini, ya, makhraj dari ujung lidah dan makhraj dari al-khayshum,
Oleh sebab itu nantinya dalam ilmu tajwid kita kenal ada namanya hukum nun sukun. Ya, tapi tidak ada hukum ba sukun, hukum sin sukun, hukum to sukun, tidak ada. Nah, tapi nanti ada hukum nun sukun ada, hukum mim sukun ada. Kenapa? Karena dua huruf inilah yang nantinya punya makhraj ya, selain dari makhrajnya dari bawah, dari yang bibir ataupun dari lidah, punya juga makhraj dari al-khayshum. Kemudian ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan beberapa hal kesalahan yang sering terjadi tatkala pengucapan huruf nun. Ya. Huruf nun, ya, sebagian pengucapannya atau kesalahan yang terjadi adalah terkadang ya, ketika sukun dan setelahnya adalah huruf idhar, kita baca dengan idhar, sebagian ada yang bacanya terlalu ditahan. Ya, contohnya siratal ladzina an'amta ya. Padahal tidak demikian, karena nanti ketika bertemu dengan huruf-huruf yang idhar sudah dibacanya jelas seperti biasa. Dan nanti sifatnya adalah al-bainiyah ya. Sifatnya al-bainiyah, tidak kemudian terlalu ditahan seperti huruf-huruf yang memiliki sifat-sifat rokhawah. Padahal dia sifatnya bainiyah bukan rokhawah. Ya, sehingga baca an'amta langsung. Kemudian kesalahan yang juga sering terjadi ya, ketika bertemu dengan huruf idhar juga, terkadang ada sebagian yang membacanya seperti seakan-akan dipantulkan. Padahal huruf nun tidak punya sifat qalqalah. Nah, sebagian ada yang bacanya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini jelas salah ya, karena huruf nun tidak punya sifat qalqalah. Seharusnya kita baca siratal ladzina an'amta seperti itu. Kita baca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf idhar. Nah, kemudian kesalahan-kesalahan yang lain nanti biasanya berkenaan tatkala huruf nun bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Ya, misalkan ketika bertemu dengan huruf idgham bila gunna, malah ada yang bacanya dengan gunna, atau ketika bertemu dengan huruf idgham bi gunna, malah dibaca dengan tanpa gunna. Contohnya famay ya'mal, harusnya dibaca dengan ditahan gunnahnya famay ya'mal, tapi kemudian justru dibaca dengan tanpa gunnah famay ya'mal ya, ataupun sebaliknya ya. Jadi ini mungkin kesalahan-kesalahan yang terkadang terjadi tatkala bertemu atau dalam pembacaan pengucapan dari huruf nun ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.